Tafsir Surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi mengagungkan Allah dan membersihkannya dari apa yang tidak pantas baginya. Dan Dia Maha Perkasa, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Maha bijaksana dalam penciptaannya, syariatnya, dan takdirnya. Ayat kedua. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah yang mengusir Bani Nadir yang kafir terhadap Allah dan mendustakan Rasul-Nya, Muhammad SAW, dari rumah-rumah mereka di Madinah, pada pengusiran mereka yang pertama dari Madinah ke negeri Syam. Mereka dari kalangan Yahudi, pemilik Taurat, setelah mereka mengingkari perjanjian mereka dan berpihak kepada orang-orang kafir. Allah mengusir mereka ke negeri Syam. Kalian tidak menyangka, wahai orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan diusir dari rumah-rumah mereka karena kemuliaan dan kekuatan mereka. Dan mereka menyangka bahwa benteng-benteng mereka yang telah mereka bangun dengan kokoh akan mampu melindungi mereka dari siksa Allah dan balasannya. Lalu datanglah siksa Allah kepada mereka dari sisi yang tidak mereka sangka kedatangannya, yaitu saat Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Dan Allah memasukkan rasa takut yang amat sangat ke dalam hati mereka. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dari dalam, agar tidak dimanfaatkan kaum muslimin, dan kaum muslimin merobohkannya dari sisi luar. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan, dari apa yang menimpa mereka, dikarenakan kekufuran mereka. Janganlah menjadi seperti mereka, sehingga kalian mendapatkan balasan dan siksa sebagaimana yang ditimpakan kepada mereka. Ayat ketiga. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dan kalau bukan karena Allah telah menentukan mereka keluar dan terusir dari rumah-rumah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka di dunia dengan dibunuh dan ditawan, sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudara mereka dari Bani Quraidah. Dan bagi mereka siksa neraka yang menunggu di akhirat, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat keempat. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Kejadian yang menimpa mereka itu terjadi karena mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya dengan kekufuran dan pengingkaran mereka terhadap perjanjian-perjanjian. Barang siapa memusuhi Allah, sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya, maka mereka akan mendapatkan siksanya
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Pohon kurma yang kalian tebang, wahai orang-orang yang beriman, ketika memerangi Bani Nadir, atau kalian biarkan tetap berdiri pada akarnya, adalah atas perintah Allah, bukan bagian dari kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang mereka kira, dan agar Allah menghinakan orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah dari kalangan orang-orang Yahudi yang mengingkari perjanjian dan lebih memilih untuk berkhianat daripada menunaikan janji. Ayat ke-6. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya dari harta kekayaan Bani Nadir, bukan karena upaya kalian dalam mendapatkannya dengan menunggangi kuda maupun unta, dan tidak pula dengan kesusahan yang menimpa kalian. Akan tetapi, karena Allah menguasakan kepada Rasul-Nya atas orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah telah menguasakan kepada Rasul-Nya atas Bani Nadir, dan menaklukkan negeri mereka dengan damai. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang melemahkannya. Ayat ke-7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Harta rampasan dari penduduk negeri yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya tanpa didahului dengan peperangan, maka itu untuk Allah. Diberikan kepada yang dikehendakinya untuk Rasul miliki, untuk kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, sebagai ganti karena mereka tidak boleh menerima sedekah, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang fakir, dan untuk orang asing, musafir, yang kehabisan bekal, agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, tanpa melibatkan orang-orang fakir. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian dari harta rampasan perang, maka terimalah, wahai orang-orang yang beriman. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya Allah Maha keras siksanya, maka hati-hatilah terhadap siksanya. Ayat ke-8. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Dan sebagian dari harta ini disalurkan untuk orang-orang fakir yang berhijrah di jalan Allah, yang dipaksa untuk meninggalkan harta dan anak-anak mereka, karena mengharapkan Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka berupa rezeki di dunia dan keridhaan di akhirat.
Mereka menolong Allah dan Rasul-Nya dengan berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang mempunyai kriteria semacam itu adalah orang-orang yang benar-benar kokoh imannya. Ayat ke-9. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan golongan Ansor yang tinggal di Madinah, sebelum kedatangan golongan Muhajirin dan memilih untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dari Mekah. Tidak ada rasa iri atau dengki di dalam hati mereka terhadap golongan Muhajirin di jalan Allah. Jika mereka, Muhajirin, diberi bagian dari harta rampasan perang, sementara mereka tidak mendapatkannya, mereka mendahulukan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri dalam urusan harta duniawi, meskipun mereka sendiri dalam kondisi fakir dan susah. Dan barang siapa dijaga Allah dari sifat tamak terhadap harta dalam dirinya, lalu ia mengeluarkannya di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang menang dengan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan selamat dari hal yang mereka hindari. Ayat ke-10. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang-orang yang datang sesudah mereka dan mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami seagama yang telah mendahului kami dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah Engkau jadikan kedengkian di hati kami terhadap seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambamu." Ayat ke-11. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Tidaklah engkau lihat, wahai Rasul, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dalam kekufuran dari kalangan orang-orang Yahudi, pengikut Taurat yang dipalsukan. Tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian, niscaya kami tidak akan menghinakan kalian, kami tidak akan menyerahkan kalian. Jika kaum muslimin mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, niscaya kami akan keluar bersama kalian sebagai bentuk tanggung jawab kami. Dan kami tidak akan menaati seseorang yang ingin mencegah kami untuk keluar bersama kalian. Jika mereka memerangi kalian, niscaya kami akan membantu kalian melawan mereka. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta dalam pengakuan mereka, bahwa mereka akan keluar bersama orang-orang Yahudi jika kaum Yahudi diusir dan berperang bersama Yahudi jika kaum Yahudi diperangi. Ayat ke-12.
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Jika kaum muslimin mengusir orang-orang Yahudi, maka orang-orang munafik tidak keluar bersama orang-orang Yahudi. Jika kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, maka orang-orang munafik tidak akan menolong mereka. Jika kaum munafik menolong Yahudi dan membantu mereka dalam melawan kaum muslimin, niscaya orang-orang munafik itu melarikan diri terbirit-birit dari mereka. Kemudian kaum munafik itu tidak mendapat pertolongan, justru Allah menghinakan dan merendahkan mereka. Ayat ke-13. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, lebih ditakuti dalam hati orang-orang munafik dan Yahudi daripada Allah. Hal itu, yaitu besarnya rasa takut mereka terhadap kalian dan minimnya rasa takut mereka terhadap Allah, dikarenakan mereka itu kaum yang tidak paham dan tidak mengerti. Sebab jika mereka mengerti, niscaya mereka tahu bahwa Allah lebih pantas untuk ditakuti dan disegani, dan Dialah yang menjadikan kalian menang atas mereka. Ayat ke-14. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Tidaklah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik memerangi kalian, wahai orang-orang yang beriman, secara bersama-sama, kecuali di tempat-tempat yang dibentengi dengan pagar-pagar atau di belakang tembok-tembok. Mereka tidak mampu menghadapi kalian karena rasa takut mereka. Permusuhan di antara mereka itu sangat kuat, karena adanya pertikaian di antara mereka. Kamu mengira bahwa mereka sepakat dalam satu kata dan satu barisan. Kenyataannya, hati mereka terpecah belah dan berselisih. Perselisihan dan pertikaian itu terjadi karena mereka tidak mengerti, sebab jika mereka mengerti, niscaya mereka akan mengetahui kebenaran dan mengikutinya, serta tidak berselisih tentangnya. Ayat ke-15. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Permisalan orang-orang Yahudi di dalam kekufuran mereka dan siksa yang menimpa mereka, seperti orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang-orang musyrik Mekkah belum lama berselang. Mereka merasakan keburukan akibat kekufuran mereka. Ada yang terbunuh dan ada yang tertawan pada perang Badar, dan bagi mereka siksa yang menyakitkan pada hari kiamat. Ayat ke-16. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Permisalan mereka dalam hal pendengaran mereka dari orang-orang munafik seperti setan tatkala menjadikan kekufuran terasa indah untuk manusia. Namun setelah ia kafir, dikarenakan setan telah menghiasi kekufuran untuknya, setan berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu atas kekufuranmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seluruh makhluk." Ayat ke-17. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
maka kesudahan perkara setan dan orang yang menaatinya, bahwa keduanya, yaitu setan yang ditaati dan manusia yang menaati, pada hari kiamat berada di dalam neraka, menetap di dalamnya selama-lamanya. Balasan yang menunggu mereka itu adalah balasan bagi orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri dengan melanggar hukum-hukum Allah. Ayat ke-18. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya dari amal soleh untuk hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal kalian yang luput darinya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Ayat ke-19. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, dan tidak melakukan amal yang bisa menyelamatkan diri mereka dari murka Allah dan siksanya. Orang-orang yang lupa kepada Allah itu, yang tidak menaati perintahnya dan tidak meninggalkan, yaitu berhenti dari larangannya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah. Ayat ke-20. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidaklah sama para penghuni neraka dan para penghuni surga. Justru mereka berbeda pada balasan yang mereka terima, sebagaimana berbedanya perbuatan mereka di dunia. Para penghuni surga adalah orang-orang yang menang, karena mereka memperoleh apa yang mereka cari, dan selamat dari apa yang mereka hindari. Ayat ke-21. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat, wahai Rasul, gunung itu, meski sangat keras, menjadi tunduk dan hancur, karena sangat ketakutan kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat nasihat-nasihat yang menakutkan dan ancaman yang keras. Permisalan ini kami berikan kepada manusia agar mereka menggunakan akalnya, sehingga bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat ke-22. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Maha pengasih di dunia dan akhirat, serta Maha penyayang di dunia dan akhirat. Rahmatnya meliputi seluruh alam, Maha Raja, Maha Suci, dan bersih dari semua kekurangan. Maha selamat dari semua aib, yang membenarkan para rasulnya dengan ayat-ayat yang jelas. Maha teliti atas amal perbuatan hamba-hambanya, Maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Maha kuasa, yang bisa memaksa segala sesuatu dengan kekuasaannya, dan Maha memiliki segala keagungan.
Maha suci Allah dan maha bersih dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik berupa berhala-berhala dan lainnya. Ayat ke-23. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Maha pengasih di dunia dan akhirat, serta maha penyayang di dunia dan akhirat. Rahmatnya meliputi seluruh alam, maha raja, maha suci, dan bersih dari semua kekurangan. Maha selamat dari semua aib, yang membenarkan para rasulnya dengan ayat-ayat yang jelas, maha teliti atas amal perbuatan hamba-hambanya, maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya, maha kuasa, yang bisa memaksa segala sesuatu dengan kekuasaannya, dan maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dan maha bersih dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik berupa berhala-berhala dan lainnya. Ayat ke-24. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dialah Allah yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan segala sesuatu, maha pembentuk makhluk-makhluknya sesuai dengan keinginannya. Dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah, yang mencakup seluruh sifat-sifatnya yang tinggi. Seluruh yang ada di langit dan di bumi menyucikannya dari setiap kekurangan. Maha perkasa, yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Maha bijaksana di dalam penciptaannya, syariatnya, dan takdirnya. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.